banyak sekali BBM ini yang kita tidak paham, ya kan, ada tempelan banyak tuh 1, 2, 3 di belakang kayak gitu. Nah, yang apa namanya, orang nggak umum tahu ini sebenarnya 1, 2, 3 ini apa sih? BBM itu diklasifikasikan menjadi 3. Sebenarnya ada 4, mulai dari 0, 1, 2, 3, terus kemudian non kelas, ya kan? Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di kelas 1 itu flammable, kelas 3 itu kelas 2 itu masih flammable, kelas 3 itu compatible. Yang membedakan apanya dari temperatur? Yang disebut sebenarnya temperatur itu dari volatility-nya, kan, sama flammability-nya. Nah, volatility itu diukur adalah kalau itu ditaruh gelas bejana yang ada ukurannya garis-garis itu ya, itu ditaruh di ruangan kamar bakalan menguap. Nah, itu yang membedakan volatility. Kalau menguap di atasnya gelas bejana itu dipatik dengan api, bakalan muncul kayak semacam ledakan jamur kecil, enggak, habis uapnya kebakar. Nah, itu yang disebut flammable. Nah, kenapa kalau teman-teman yang di industri beli solar segala macam dan lain sebagainya, aku pengen namanya tes quality dong. Nah, karena pengen tahu kualitas BBM atau solarnya. Buat yang di industri ya, sehingga itu dilakukan biasanya. Yang belinya pakai truk banyak gede-gede atau pakai kapal ya, entah itu pakai ponton atau pakai tanker ya. Nah, biasanya akan minta itu. Nah, itu yang disebut namanya flammable test. Nah, itu dibedakan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, dalam konteks proses safety, yang paling gampang itu buat bayangan teman-teman adalah gimana caranya si kargo itu masih tetap ada di dalam tempatnya dia nyimpen, jangan sampai keluar. Karena kalau sampai dia keluar atau tercampur produk lain, itu entah terbakar atau dia meledak. Nah, itulah yang disebut proses safety. Sehingga di sini banyak banget peralatannya. Kira-kira kayak gitu Mas Yuda. Nah, selain tadi si isinya sendiri, Pak. Nah, kira-kira tuh yang lain-lain yang bisa mendukung, mungkin tadi ya kan ada, bisa jadi ada Pak namanya Pak electricity itu loh, apa namanya? Oh, oke, elektrik statik. Ya, elektrostatis gitu tuh, apa pendukung-pendukung lain yang perlu kita ketahui gitu. Sama nih saya orang baru yang masuk di tracking dan saya harus tahu apa aja sih gitu loh. Oke. So, tidak semua tracking ada menciptakan elektrik statik, tapi sebenarnya elektrik statik bisa muncul di mana aja, ya kan? Kalau kita ingat pelajaran SD itu kan kita selalu disuruh bawa penggaris plastik, ya kan, digosok-gosokkan rambut, terus ada kertas disobek-sobek kecil. Setelah penggaris digosok-gosokkan rambut, penggaris itu disuruh taruh di atasnya kertas ya. Kertasnya kan kayak loncat-loncat terbang. Itulah yang disebut elektrik statik. Fenomena itu disebut joule. Fenomena kertas yang terbang karena penggaris di atasnya itu disebut joule. Joule itu adalah loncatan elektron, ya kan, si kertas, nyambung antara plus dan minus. Nah, balik lagi ke pertanyaan Mas Yuda, kalau kita berbicara proses safety akan banyak halnya, mulai dari elektrik statik dan lain sebagainya. Nah, elektrik statik itu adalah salah satu pemicu terjadinya kebakaran. Bisa jadi karena selama perjalanan si minyak ini tadi kan goyang-goyang terus ya. Makanya si minyak ini juga bergesekan dengan bahan, makanya di situ kalau teman-teman pernah handle truk tangki atau pernah lihat truk tangki masuk ke pabrik mengeluarkan minyaknya ke dalam truk, itu ada kabel grounding. Itu untuk menetralisir supaya nggak nyetrum ke dalam bahan bakarnya. Nah, itu perlu dirilis. Nah, truk tangki BBM ini cukup sensitif terhadap elektrik statik. Mau ngomong solar, mau ngomong bensin, dua-duanya sudah pernah ada kebakaran, termasuk di Indonesia. Nah, itu salah satu contoh. Bisa juga itu tercampur dengan air. Misalkan kalau ada air selama ini perjalanannya panjang, sloshing dan lain sebagainya, antara minyak dan tercampur, di atas itu ada udara, begitu bukaannya udara dibuka dan ada sumber api, bisa jadi uapnya terbakar.
Nah, itu proses safety kayak gitu. Nah, bisa juga proses safety yang karena personal safety. Contoh misalkan karena personal safety ya, personal safety itu karena orang ya. Contoh misalkan ada orang naik ke atas, kita sering lihat tuh, ada orang naik ke atas, ya kan? Siapa ini yang masih bocor ya? Pak Chandra Yuda ya? Sorry Pak Chandra Yuda atau Pak Hendy ini, Giovanni. Jangan. Oke, lanjut Pak Agung. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat proses safety ya ada orang yang naik ke atas gitu ya, terus buka tutup ini atau kita kenal manhole ya, terus pakai senter atau pakai HP. Nah, itu bikin terbakar, ya kan? Nah, itu ada yang sifatnya personal safety, tapi bisa menyebabkan proses safety. Kayak gitu. Ininya terbakar, orangnya terpental, jatuh, ya meninggal juga. Meninggalnya bukan karena dia terbakar atau karena tekanan ledakan yang mementalkan dia. Nah, itu salah satu contoh. Bisa jadi karena road safety menyebabkan proses safety juga. Contoh misalkan dia bawa terus ngerimnya segala macam ya, nggak bagus. Akhirnya air ini kan bergerak-gerak ya. Kalau dia bawa dengan kecepatan tinggi terus kemudian dia ngerim ke dada, kira-kira bebannya akan mendorong ke depan semua karena dia nggak diikat, istilahnya gerak bebas. Gerak bebas permukaan cairan. Dia akan dorong momentum ini. Yang ada truk ini jackknife. Jackknife itu kayak ditekuk ya, prime movernya belok ke arah belakang tangki entah kanan kiri, si tangki akan dorong, bisa jadi terguling rollover. Nah, bisa jadi kalau rollover itu gesek, sobek dan lain sebagainya. Lah akan sangat tergantung dari si bahannya tangki. Kalau bahan tangkinya hanya stainless steel, bisa jadi ada percikan antara aspal dan lain sebagainya. Kalau itu bahannya aluminium, oke, karena dia tidak akan menimbulkan percikan, karena itu metallic metal. Nah, kayak gitu, itu kombinasi antara engineering, road safety, dan personal safety. Gimana cara bawanya, brake, rim, dan lain sebagainya. Nah, gambar yang di bawah ini ada tulisan safety valve contain liquid when shared. Ini dioperasikan dengan air, dengan udara, maksudku air ya. Berdasarkan kompresor yang diciptakan, udara yang diciptakan oleh mesin ya kan, menggerakkan kompresi untuk buka tutup valve kayak gitu. Kalau itu proses udara ini nggak bagus, buka tutup ini juga nggak bagus, terutama valve yang ada di bawahnya tangki, ini juga akan masalah. Bisa jadi kalau ini masalah ngerembet ke urusan rim, karena beberapa truk tangki yang bagus-bagus, yang kinclong ya kan, dengan seluruh stiker dan lain sebagainya, roda-roda belakang ini brake-nya pakai udara, air suspension sama air brake juga. Nah, kalau itu air brake-nya masalah karena satunya kan semuanya satu sistem, hanya saja percabangannya pipanya yang beda-beda. Nah, kalau itu sudah masalah, tangkinya masalah, brake-nya juga masalah. Biasanya kayak gitu. So, ini yang kita sebut proses safety. Jadi kalau proses safety itu sebisa mungkin kargonya ditahan di dalam tangki. Mau terguling, mau jatuh, mau gelundung, ya kan, mau masuk ke jurang, sebisa mungkin kargonya ditahan di dalam tangki. Pertanyaan berikutnya, sampai seberapa kuat sih? Jadinya kan akan jadi cukup mahal kalau tangkinya harus kuat. Nah, itu yang akan dilakukan namanya engineering assessment. Nah, itu berikutnya ya, tahap detailnya akan terlalu panjang. Kalau malam ini kita selesaikan, nggak bakalan selesai. Saya kalau ngajar engineering assessment butuh 2,5 hari, karena nanti ada tesnya. Oke, Pak, ini saya penasaran ya. Ini kan kalau kita pernah tahu nih gunanya si baffle ya, baffle kali ini ya, skat-skat ini, Pak ya. Itu untuk menahan kayak gejolak si ini ya, fluidanya ya. Gejolak hati. Nah terus ini berapa sih Pak jaraknya gitu. Terus kemudian yang kedua, apakah boleh dalam satu satu kontainer atau tank gitu kan, itu diisi 2 cairan yang berbeda gitu, karena ini tak lihat warnanya kok beda gitu kan. Nah gimana Pak, terus ketinggiannya harus sama nggak sih antara yang depan nih yang warna orange sama yang warna hijau itu harus sama nggak sih gitu? Oke. So, ya boleh Pak, monggo. Ya, silakan. Untuk safety,
koreksi Pak Agung, untuk safety valve contain liquid when shared itu kalau desain truk tangki yang sekarang yang standar Pertamina volume Dry 1, coupling. ya itu sekarang udah terpisah dia antara Ya, betul. tangki rem dengan tangki untuk interlocknya udah terpisah. Jadi mereka Betul. tersendiri, untuk rem tersendiri, untuk interlock sendiri dia. Betul, betul Pak. Betul, betul. Baik. Dulu di yang lama itu masih jadi satu. Jadi satu, sekarang Nah, udah terpisah Pak Agung. betul. Jadi redundant. Waktu saya dengan yang tempat saya bekerja sebelumnya ya, dengan Shell itu sudah redundant karena itu requirement-nya dari UNEDR. UNEDR itu jadi kalau bapak-bapak semua ada standar internasional untuk membawa cairan B3 itu butuh redundancy. Jadi redundancy itu pendamping seperti yang disampaikan, mohon maaf tadi dengan Pak siapa? Pak Hari Susanto ya? Iya Pak Agung. Ya, betul, setuju. Jadi Ya, itu yang disebut redundant. Terima kasih Pak Agung. Ya, betul. Jadi itu tadi supaya tidak jadi satu. Jadi kalau ada satu sistem malfunction, sistem yang lain supaya tetap bekerja. Kalau dulu bisa jadi satu, karena itulah sering diakalin gitu loh ya Pak Ari ya. Betul Pak, itu yang terjadi di mana di Balikpapan itu. Betul. Jadi, rem anginnya dimodifikasi ke klakson. Jadi pada saat klakson itu bunyi, rem anginnya tidak berfungsi. Jadi mereka blong. Apalagi sebelum tol Soeharto jadi ya Pak. Iya Pak Agung. Jalur ke Samarinda ya. Iya. Ya. Betul. Terima kasih koreksinya diingetin Pak Hari. Memang betul ya teman-teman. Jadi itu sekarang sudah ada redundant. Jadi angin sudah dibikin bisa ada dua sistem berbeda. Jadi istilahnya itu interlock atau kalau dibalik di LinkedIn, Mas Yuda. Nah itu ada di posisi atas. Nah stop. Nah, itu ada valve tank bottom sama dry coupling valve. Di antara itu ada disebut interlock. Nah, interlock itu tadi ya untuk membuka tutup, untuk memasukkan angin supaya si valve bisa dibuka. Jadi akan ada dua valve persis di bawahnya tangki, sama ini dry coupling yang biasanya kalau teman-teman lihat di SPBU itu ada colokan untuk ke selang ya. Nah, di antara itu dua sistem yang berbeda. Nah, biasanya yang interlock tadi yang disampaikan Pak Ari, yang di bawahnya tangki ini tadi digerakkan pakai udara, buka tutupnya dia. Nah, udara itu truk yang dulu sebelum benar-benar semua ikut UNEDR itu masih jadi satu kompresi udaranya. Sekarang harus di redundant. Nah, dan itu sudah sudah diterima dan disahkan juga oleh teman-teman Kementerian Perhubungan ya. Izin perhubungan. Jadi kalau teman-teman memintakan izin angkutan B3 itu juga diperiksa. Betul ya Pak Ari ya? Kira-kira seperti itu ya yang saat ini ya. Betul sekali Pak Agung. Ya. Nah, tadi Mas Yuda apa pertanyaan nih Mas Yuda? Kok lali aku? Ya itu loh. Tadi kan Pak Hari kenalan dulu dong Pak. Pak Hari nih dari mana, perusahaan apa, saya biar enak nih sama yang lain. Saya dari tadi ngikutin Mas Yuda. Hah? Ya, saat ini freelance Mas Yuda. Oke, freelance. Iya. Sebelumnya Pak? Cuma lama di perusahaan inspeksi saya, jadi mengetahui permasalahan perminyakan. Mungkin sedikit banyak dulu kayaknya saya pernah ketemu Pak Agung deh di Kalimantan Timur. Oh iya Kak? Mungkin lah Pak. Mungkin saya lupa waktu itu. Waktu itu apa masih ingat di Astiko apa gimana Pak? Oh iya benar. Ya. Baik. Oke. Betul. Di Astiko. Betul. Oke, terima kasih Pak Heri nih, sharingnya bagus tuh, jadi tahu kan saya kan. Soalnya saya dulu kerjanya kompetitornya Pak Agung dulu. Iya, tapi kita bareng kan makannya. Iya, cari makannya sama sih, cuma hanya kompetitornya. Oh iya. Tidurnya juga sama lah, di tempat yang sama. Betul. Ya, ingat. Iya. Lama sekali itu Pak, tahun 2010 itu 12 tahun yang lalu. Iya. 2014 sel cabut kan Pak? Iya, betul. Ada pertanyaan lain nggak? Teman-teman yang lain mungkin punya unek-unek yang pingin diketahui gitu kan?
yang selama ini terpendam. Mumpung ada Pak Hari juga nih, Pak Hari dan Pak Agung. Mungkin Silakan yang lain. mungkin sebelum pertanyaan aku boleh balik ke itu enggak Mas Kemana? Yuda, ke LinkedIn-ku tadi, LinkedIn-nya Oh iya teman. boleh Pak, boleh banget. Yang ini ya, tadi ya Pak. Ya, correct. Boleh Oke, turun ke bawah dikit kah? doa dikit. Nah, stop. Oke. So, ada beberapa poin yang menarik sebenarnya kalau kita mau mengikuti vehicle management. Ada yang bisa membedakan bedanya repair dengan maintenance, Mbak? Ayo siapa tuh? Kalau repair mengganti, maintenance memperbaiki, Pak. Ayo, monggo. Ini Pak Ari dulu kita tampung. Nah, kita nanti sambil diskusi ya Pak Ari. Monggo. Saya panggil yang lain ya. Pak. Saya panggil yang lain Ya, nih. ya. Siapa nih? Ini tuh ada tadi Pak Asep. Silakan Pak. Oke, silakan. Sob. Maaf ya teman-teman, kadang-kadang saya kecampur dengan bahasa Jawa medok saya Pak. Wah, itu istimewanya Pak. Salam kenal Pak Yuda, Pak Agung. Salam kenal Pak Asep. Salam kenal. Saya buka itunya dulu deh, videonya biar enak. Oh ya, monggo, monggo. Oke, silakan Pak. Bagus banget nih Pak Agung, apa namanya, sharingnya. Sebetulnya saya di bidang HSE, tapi belum banyak pengalaman lah untuk hal seperti ini. Jadi acara ini nih bagi saya penambah wawasan yang sangat sangat signifikan nih, terutama di kendaraan-kendaraan pengangkut bahan bakar cair. Menyikapi tadi yang disampaikan Pak Agung, menurut saya pribadi sebetulnya perlengkapan safety dari mulai peralatan, SOP segala macam itu sudah cukup mumpuni Pak untuk di Indonesia kalau menurut saya. Cuman permasalahannya tadi masih banyak habit para pengemudi yang dalam tanda petik rada nakal, rada nggak peduli. Nah mungkin ini Pak yang kita jadi fokus. Betul, Karena Pak. kenapa? Karena kenapa? Kebetulan saya masih aktif di training di defensive safety driving. Oke. Sepengalaman saya nih Pak, nih kita berbagi pengalaman aja. Sepengalaman saya, rata-rata supir secara detail, technical mereka hafal Pak, mereka tahu. Betul. Karena ada yang 10 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 15 tahun, bahkan ada yang 25 tahun. Mereka bekerja untuk di transporter. Nah permasalahannya begitu kita back to basic mengenai behavior, mengenai perilaku, hampir rata-rata nol. Nah ini permasalahan kita nih Pak. Jadi ini tugas kita bersama menurut saya Pak Agung, Pak Yuda, ini kita semua di sini. Bagaimana kita membangun behavior agar situasi dan kondisi kecelakaan di lalu lintas yang disebabkan oleh kesalahan manusia itu bisa kita tekan ke tingkat yang maksimal. Memang sih tidak bisa kita hilangkan, tapi paling tidak kita ranking mungkin kita bisa ambil rata-rata di 60 atau di 70. Itu udah cukup lumayan bagus lah. Itu menurut saya sih kira-kira. Nah, tadi menyambung pertanyaan nih, apa bedanya maintenance dengan repair? Kalau maintenance itu adalah prosedur yang dilakukan oleh manajemen untuk pemeriksaan secara rutin dan berkala. Tapi kalau repair itu istilahnya on the spot. Kalau ada yang rusak baru dikerjakan. Kalau ada yang rusak baru dikerjakan. Nah, kebanyakan di beberapa transporter itu repair bukan maintenance. Jadi contoh gini, begitu ban udah mulai gundul, udah bocor, baru dia ganti. Padahal 60% aja ban kita udah harus warning gitu ya. Itu dari kualitas ban. Jadi menurut saya apa yang disampaikan sama Pak Agung tadi cukup bagus sekali, cukup komplit saya pikir, apalagi dari standar prosedurnya. Cuman yang perlu kita garis bawahi sekarang bagaimana kita membangun behaviornya Pak. Karena ini yang paling penting. Mohon maaf, rata-rata untuk driver kita itu level pendidikannya SMA, SMP. Kemudian lingkungannya pun sepertinya dalam tanda petik kurang mendukung untuk hal mengenai safety, mengenai keselamatan kerja. Artinya mereka yang dikejar itu adalah target
finansial, bukan target keselamatan. Banyaklah contoh-contoh kita. Kayak kemarin saya dapat dari grup mobil tangki mundur ke belakang sampai dia masuk, isinya solar, tumpah kemana-mana, untuk nggak terjadi ledakan. Nah, itu sesuatu yang saya pikir ini bukan masalah mobil, saya pikir ini adalah masalah behaviornya, masalah drivernya. Dia sudah bisa membayangkan seharusnya pada saat tanjakan ekstrim dengan beban yang begitu berat dan tenaga mobil yang tidak mumpuni, kenapa dia harus paksakan? Nah, itu sekali lagi di situ. Jadi menurut saya bagaimana caranya kita membangun behavior, membangun perilaku safety terutama di jalan raya bagi para driver kita agar lebih aman, sehingga SOP yang disajikan oleh manajemen ini otomatis akan mengikuti. Itu kira-kira Pak Agung. Mohon maaf Pak Yuda. Mantap Pak. Terima kasih Pak Asep. Kita selama ini hanya di LinkedIn aja ya chatnya. Ini udah ketemu Pak di LinkedIn ya? Iya. Oke. Jadi gini, background aja ya. Sebenarnya buat teman-teman, saya startingnya awalnya adalah startup digital untuk energi BBM atau energi supply chain ya. Terus kemudian salah satu challenge yang kita terima adalah karena kita membuat SPBU berjalan ya kan di atas roda, dan itu dipanggil pakai aplikasi. Challenge yang terbesar adalah waktu itu adalah gimana kalian bisa punya safety begitu masuk ke kompleks perumahan itu aman. Padahal kita udah nyiapin, kalau teman-teman ikut di LinkedIn saya mulai ada yang saya sebut pakai lontar, tulisan tangan dan lain sebagainya, itu udah dibikin sampai dokumen itu. Kalau teman-teman terbiasa di oil and gas itu ada biasanya project MDR ya kan, master data register ya. Wah, kadang-kadang saya mikir ini startup apa normal bisnis kayak oil and gas ya. Kalau startup nggak mikir MDR, ini kenapa saya harus bikin MDR komplit dan lain sebagainya. So, balik lagi kayak yang disampaikan Pak Asep dan lain sebagainya, tantangan itu challenge-nya adalah saya harus proven nih. Nah, saya pikir kenapa kalau itu dipakai sendiri nggak saya share aja sekalian semuanya buat pengguna yang banyak hal, ya kan? Makanya muncullah aplikasi Easy Safety dengan harapan semua bisa dipakai. Sudah orang tadi kayak Pak Asep sudah nggak perlu mikir SOP lah. Di situ saya coba sederhanakan dalam bentuk cek segala macam. Ada menunya, ada buttonnya. Orang mau ngomong training, ada menu untuk belajar. Orang ngomong tips soal driving, mana kopling, mana rem, apa yang harus diinjak dan lain sebagainya, di situ juga ada. Nantinya kalau ada emergency, sudah ada emergency button, apa aja, tergantung jenis kendaraan dan lain sebagainya. Tapi itu saya kembangkan akan bertahap ya, enggak serta-merta langsung saat ini. Tapi yang pasti fondasinya sudah ada. Jadi makanya teman-teman monggo silahkan di-download ya kan. Dan saya sebisa mungkin dikasih masukan sebanyak-banyaknya. Nah, balik lagi kayak yang dibilang Pak Asep, betul sekali, saya setuju soal driver behavior. Kenapa aplikasi ini saya bikin sederhana dulu di awal, supaya apa? Membiasakan diri, kita ini mau nggak sih ngecek kendaraan. Urusannya ini bukan masalah dapat duit atau tidak. Kalau kendaraanmu mogok di tengah jalan, ya duitmu juga lenyap, gitu loh. Nah, ekspektasinya kan gitu ya Pak Asep, ya bener ya. Betul. Kalau kendaraanmu ada apa-apa, mogok, radiatornya jebol, ya kan. Kalau kita misalkan sambil kalau lagi iseng-iseng bawa jadi taksi online atau ojek online segala macam, itu sah-sah saja dan itu profesi ya. Tapi kalau kita nggak pernah ngecek kendaraan dan lain sebagainya, begitu rusak, duit yang kita dapat ya kan dari hasil online habis juga buat yang namanya repair kayak tadi disampaikan Pak Asep. Jadi repair ini kan sudah namanya corrective action ya kan, karena sudah terjadi. Sudah rusak ya. Iya betul, rusak. Karena kalau maintenance itu namanya disebut proactive action. Sehingga sebelum rusak teman-teman sudah ada pemeliharaan. Sehingga jangan sampai itu down atau breakdown. Nah, di istilah kami atau istilah saya yang biasanya kita di oil and gas, itu kita sebut namanya sudden breakdown. Ya kan, atau malfunction immediately. Malfunction itu karena pabrik ya, mungkin karena manufacture dan lain sebagainya. Tapi ini sudden breakdown, yaitu repair. Nah, kalau sudden breakdown itu seolah-olah sebenarnya barang itu seolah-olah masih kondisi baik, visual, tahu-tahu pecah.
ya kan bisa jadi seperti itu. Contoh kayak gardan, radiator segala macam. Tapi sebenarnya itu sudah ada gejalanya. Nah, balik lagi kayak pertanyaannya yang disampaikan Pak Asep. Yang saya ingin hilangkan adalah kayak tadi, orang sudah nggak perlu mikir-mikir soal SOP banyak-banyak deh. SOP-nya apa ya? Udah lakuin pakai isi safety deh tiap hari. Cek kendaraan. Ya kan, cek kendaraan. Walk around misalkan. Kalau nggak mau tiap hari, paling tidak seminggu sekali lah, ya kan. Harapannya kan gitu. Terus kemudian cobalah belajar dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tadi kayak kemarin Pak Asep ngasih input, kita bikin digital training, masukan, kita akan open terhadap semua lah kontributor yang mau ngisi artikel dan lain sebagainya. Pokoknya pendek, padat, singkat, bahasa Indonesia, ya kan, orang akan masuk. Saat ini kan baru saya launching 1 bulan ya, supaya orang terbiasa dulu. Harapannya apa ya? Itu tadi seperti yang dibilang Pak Asep, menciptakan driver behavior. Poin yang terakhir di nomor 2, nyambung kenapa saya tulis vehicle management. Buru-buru kalau driver behavior-nya itu belum terbentuk, lupakan nomor 3, 4, 5. Kenapa urutannya saya bikin seperti itu? Kalau kita ngomong proses safety, ini ngomong karena bahannya yang dibawa, karena ini oil and gas ya. Tapi kalau ini bukan oil and gas, nomor 1 hilang semua. Kalau itu kita ngomongnya truck box, ya kan, truck box, kargo dan lain sebagainya. Nomor 1 hilang. Berarti yang nomor 1 adalah road safety. Road safety yang paling penting, poin utamanya kita mau ngomong journey management plan dan lain sebagainya. Ini technical. Ini kita akan coba sederhanakan nanti di isi safety, sehingga orang sudah nggak perlu lagi ribet-ribet ya. Tapi poin yang paling penting itu driver behavior. Kenapa saya taruh di poin paling terakhir? Kenapa? Kalau ini kita strike out atau kita coret, ya sudah 1, 2, 3, 4, 5 hilang semua. Kenapa saya bikin isi safety ini sesederhana mungkin supaya orang bisa sesederhana mulai berlatih. Itu tadi kayak yang dibilang Pak Asep. Paling tidak memperhatikan buat kita sendiri deh. Atau kalau nggak buat kita sendiri ya, paling nggak sebelum berangkat ngelihat ke belakang deh. Ada istri, ada anak, gitu ya. Kecuali kalau anaknya nomor 1 semua, gitu ya. Anaknya 4, nomor 1 semua. Beda lagi ceritanya ya. Dan ikut kalau itu. So, poinnya adalah itu ya. Jadi, kenapa saya bilang di sini, saya benar sekali kayak bilang Pak Asep, kita berbicara behavior, karena ini akan menentukan apapun itu, gitu loh. Kalau kita sudah ngomong behavior, harusnya manajemen juga mengikuti itu. Saya kasih contoh deh, balik lagi ke truk tangki Mas Yuda, boleh nggak gambar? Boleh banget. Ini yang ini? Ya, boleh di full screen. Oke. Saya bikin simple deh ya, seperti ini. Mobil ini mungkin kalau kita mau pakai standarnya UN ya, United Nations ADR sama Europe ya, requirement tahun 2018 itu ada anti rollover, ada EBD, ya kan, semuanya deh. Tapi semuanya akan tergantung terhadap orang yang ada di belakang kemudi. Nah kalau orangnya tidur, semua function EBS, EBD, anti rollover dan lain sebagainya ya selesai sudah. Useless lah Pak ya. Iya. Nah, kalau kita mau ngomong orangnya ketiduran, kecapean, ya kan, karena semalam nonton bola atau semalam main play, ya kan, kita nggak ada yang tahu. Ya, itu kan? Terjadi Pak, itu fakta Pak. Belum itu lagi fakta. Kalau ribut sama pacarnya ya Pak. Iya betul, fakta Pak. Saya ngalami sendiri itu. Tapi menarik Pak Agung. Kita coba dipotong di sini. Dari pengalaman saya memberikan pelatihan di beberapa perusahaan. Pada saat saya masuk ke manajemen waktu, itu mereka baru terkaget-kaget. Ternyata manajemen waktu itu penting gitu loh. Pak, kenapa sih saya kok pagi tuh ngantuk, dia bilang gitu kan. Nah, kebiasaan apa yang dilakukan sama Bapak kalau pagi? Pagi itu saya bangun, biasa mandi, ngopi, makan, Pak. Nah, makan itu kan karbohidrat, Pak. Begitu perut kenyang dengan karbohidrat, apa yang terjadi? Timbulnya ngantuk. Nah, itu saya pikir hal-hal yang sepele sebetulnya manajemen waktu yang banyak para driver itu kurang memahami. Kemudian Pak Asep, sedikit saya potong kalau manajemen waktu.
ada beberapa perusahaan yang sudah menerapkan seperti itu, Pak. Contoh di AKR ya. Ya. Jadi Aneka Kimia Raya ya. setiap driver yang sebelum bertugas, mereka udah dicek semua apa yang dilakukan semua. Dan juga mereka punya sistem semacam GPS yang sangat handal ya. Jadi setiap 2 jam itu driver harus istirahat itu. Itu pun juga masih lolos juga, Pak. Gitu juga. Masih ada insiden juga, Pak. Gitu. Betul Pak, saya setuju Pak. Kita tahu lah AKR segitu perusahaan, bukan perusahaan kecil ya Pak, bukan perusahaan ecek-ecek ya. So pasti dia punya manajemen yang sangat baik. Tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan kecil, ibaratnya perusahaan-perusahaan yang tanggung lah untuk melakukan manajemen safety, tanggung untuk melakukan training behavior safety kepada driver-driver yang tanggung. Nah ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kebanyakan memang yang tanggung-tanggung ini Pak, yang cenderung lebih berpotensi terhadap kecelakaan. Ini sih kita sharing pengalaman saya Pak. Dan begitu kita masuk ke manajemen waktu, mereka terkaget-kaget. Oh ternyata seperti ini ya. Saya habis nonton bola, paginya saya ngantuk. Itu pertama. Yang kedua ke itu Pak, lebih kepada lebih kepada perasaan hati. Jadi kebanyakan kecelakaan itu kondisi di rumah, entah itu berantem sama pacarnya, berantem sama istrinya, dibawa di jalan. Nah ini yang sering terjadi. Kenapa kecelakaan itu? Kenapa mereka akhirnya tidak peduli dengan safety? Ini yang sering terjadi di jalan, akhirnya timbulnya kecelakaan. Nah, saya pikir kalau untuk perlengkapan SOP, saya percaya untuk pengangkut yang flammable seperti ini sudah cukup canggih lah, kita sudah standar internasional. Tapi kalau untuk pengemudinya ini yang menjadi pertanyaan kita, pengemudinya, karena kita belum punya standar yang baku Pak Agung. Bagaimana kita membangun satu budaya safety pada saat mereka bekerja. Nah ini tantangan berat nih untuk kita semua, ya terutama untuk saya pada saat memberikan training. Tapi sekali lagi, kalau masalah tantangan itu kita balik ke regulasi awal Pak. Sebelumnya driver itu kan sebenarnya sudah dites ya dari SIM-nya itu. Dan mereka seperti apa kata Pak Asep itu, mereka lebih mengetahui segala hal gitu ya. Tapi kita nggak tahu lagi ke depannya kejadian itu di depan kita apa yang terjadi itu yang kadang-kadang driver yang tidak bisa mengantisipasinya itu Pak. Ya sih, lebih ke situ sih Pak. Artinya kalau mungkin secara regulasi penerimaan karyawan, mereka sudah cukup ketat untuk menerima karyawan atau menerima driver dari mulai standar mereka punya izin mengemudi, kemudian mungkin dari kesehatan, dari usia, mungkin itu udah standar baku yang manajemen tentukan. Tapi pertanyaannya sekarang perilaku ini yang kadang-kadang kita tidak bisa kita ukur sampai sejauh mana. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Saya setuju tadi dengan Pak Agung. Aplikasi ini mencoba untuk kita membiasakan bagaimana membuat checklist itu mudah. Entah itu seminggu sekali, entah itu bagus tiap hari sih. Entah itu seminggu sekali, entah itu 2 minggu sekali. Sehingga dengan kebiasaan-kebiasaan seperti itu, para driver ini akan menjadi habit Pak, menjadi biasa. Bahwa ini penting loh, ini adalah bagian SOP saya, ini bagian pekerjaan saya yang saya harus lakukan. Itu sih kalau menurut saya Pak. Oke, thank you. Ini ada Pak Geget, Brian udah raise hand terus nih dari tadi tuh, udah pegel tuh kayaknya. Oke, silakan open mic-nya Pak Geget. Pak Geget Brian. Ini raise hand atau selamat malam. Oke, izin Pak Yudi. Terima kasih, materinya bagus sekali dari Pak Agung, lalu kemudian Pak Asep dan Pak Hari. Luar biasa memberikan insight Pak ya. Mungkin saya izin bertanya karena masih pemula juga Pak di bisnis transportasi. Mungkin pertama Pak ada beberapa pertanyaan. Yang pertama berkaitan dengan ini Pak, mengkerucutkan ke kejadian yang lalu yang seperti topik yang dibahas tadi. Gimana sih Pak cara kita membatasi faktor eksternal yang ada di jalan raya? Jujur sebelumnya ketika di area kerja yang misal katakan di area tambang Pak ya, untuk mengantisipasi faktor eksternal seperti kendaraan lain itu cukup lingkupnya cukup kecil. Beda ketika di jalan raya. Betul. Itu yang pertama Pak. Insight yang pertama saya mungkin kalau ada dari senior dari Bapak sekalian ada insight-nya mungkin itu Pak bisa di-sharing. Lalu yang kedua Pak terkait dengan yang kejadian yang lalu Pak yang di Cibubur. Kalau nggak salah kan kendaraannya ini unitnya adalah truk
UD Pak ya, UD Equestar 260 CT Pak. Nah, yang mau saya tanyakan adalah kalau biasanya mungkin di truk di atasnya Pak, kayak misalnya Actros 4843 Pak ya, mohon maaf izin merek ini Pak, nyebut merek, itu kan untuk air brake-nya ataupun chambernya ketika kosong, lining-nya dia langsung mengunci. Artinya ketika terjadi kebocoran dan lain sebagainya di kelas seperti Actros 4843 kan dia langsung terkunci Pak. Nah, Betul, leading brake untuk langsung terkunci Mas Geget, betul. ya, kalau untuk yang mungkin yang di kejadian yang kemarin saya lihat itu sepertinya speknya CT260 Pak. Mungkin ada insight-nya Pak, bagaimana prosesnya ketika memang benar terjadi apa namanya rem yang loss tadi. Nah itu Pak. Terus kemudian yang ini Pak terakhir berkaitan dengan ini Pak, karena tadi ada Pak Asep juga yang basicnya adalah trainer. Mungkin ada insight-nya juga Pak terkait dengan sebetulnya nih untuk defensive driving idealnya itu kita melakukan refreshment lalu kemudian melakukan training kembali, itu idealnya berapa sih? Karena kalau kita lihat ke masa berlaku sertifikat misalnya yang dikeluarkan kan katakan 2 tahun ataupun requirement dari beberapa customer kami itu sekali dalam 2 tahun. Mungkin ada insight-nya Pak terkait dengan refresh itu tadi Pak. Baik, terima kasih. Mungkin itu dulu Pak Yuda pertanyaan dari saya. Mantap. Oke, ada 3 pertanyaan yang sulit dirangkum tadi. Oke, silakan Pak Agung atau Pak Hari. Kenapa Kak itu tadi? Anyway, saya coba jawab ya Pak Geget ya. Satu-satu dulu. Yang pertama soal external factor. Mungkin Pak Ari juga sempat lah dulu ya waktu kita diskusi dan lain sebagainya. Ada satu hal, saya bukan mengambil ini karena saya bekerja di tempat sana ya, ataupun kalau kita berbicara tadi yang disampaikan Pak Ari, saya sempat ikut di awal-awal di mana proses itu kemudian hari ini dan boleh diadopsi oleh 2 transporter besar kami waktu itu, bukan kami ya, bukan saat ini, tapi tempat saya dulu kerja boleh diadopsi sama transporter ya kan, tadi yang satu sudah disebutkan Pak Hari, yang satunya kantornya di Cakung Cilincing dan itu masih masih terus kalau nggak salah sama teman-teman di tempat saya dulu kerja. So anyway, pertanyaannya adalah ada satu teori soal ada 2 hal, behavior based safety ya kan. Nah, behavior based safety ini ada satu yang basisnya behavior based safety, ada satu yang basisnya adalah kalau teman-teman lihat, Mas Yuda boleh masuk ke Google Pak. Boleh bisa. Baik ya. Apa Pak? Kita mau cari apa ini? Nah, boleh dicarikan aku satu namanya Hearts and Mind. Ya mungkin nggak, ini bukan dari perusahaan itu ya, bukan kiblat perusahaan tempat saya dulu kerja, tapi ini sudah menjadi publik, disupport sama namanya Energy Institute. Apa tadi Pak? Hearts and Mind, hati dan pikiran. Heart. H-E-A-R. Heart and S pakai S. Heart and Mind. Ini ya? Pakai S. Ya. Pakai S. Oke. Heart and Mind Managing Rule Breaking ya. Bukan ini. Managing Rule Breaking. Rule breaking itu ya, managing rule itu ya. So oke. Anyway, so monggo dibuka itu Mas sudah. Nah, oke. So nanti silakan teman-teman cek sendiri, ada sebagian yang free dan lain sebagainya. Ada salah satu teori yang disebutkan di sini dan itu sesuai dengan hasil studi yang selama kurang lebih 1 tahun ini saya kumpulkan ya. Boleh minta tolong Pak yang suaranya Oh ya, yang bocor siapa ya? Bisa dibantu mute dulu supaya kita nggak teriak-teriak. Halo, siapa nih yang bocor? Saya coba mute ya. Oke Pak Asep, oke silakan. Nah, maksud saya gini, konteksnya ada salah satu, kalau teman-teman lihat studi kemarin saya juga ada sempat share ya beberapa studi yang saya appreciate banget. Ada satu studi yang ngomong bahwasanya
driver behavior itu dibentuk karena lingkungan di mana dia hidup. Ada satu juga driver behavior atau semua lah ya, karena ini buat umum sebenarnya, karena ini behavior based safety tapi dia pecah-pecah lebih banyak lagi, nggak dijadikan satu. Ada namanya manager rule breaking, ada slip and falls kayak gitu ya, konsepnya banyak. Nah, dalam konteksnya adalah itu tadi, satu bisa dipengaruhi pendidikan, satu bisa dipengaruhi karena ekonomi, dua bisa dipengaruhi karena culture atau budaya, ya kan, empat bisa dipengaruhi karena karena agama. Jangan salah, di Asia dia nyebutin bahwasanya agama itu memegang kunci penting, ya kan, untuk ASEAN ya, terutama ASEAN negara kayak kita, Malaysia, Singapura itu memegang kunci penting. Bisa juga dipengaruhi karena kejelasan rencana kerja, dan ada beberapa macam. Nah, pendekatan mana nih yang paling berhasil? Kalau dulu kita pendekatannya memang cukup lumayan ya, programnya cukup lumayan, yaitu pendekatan lewat keluarganya. Salah satu orang di Asia ini yang bisa kalau bahasa Indonesianya itu menasehati lah ya. Orang yang bisa menasehati itu cuma ada 3 kalau di Indonesia ya kan. Satu adalah pemuka agama, baik agama apapun. Yang kedua orang tua. Yang ketiga adalah keluarga, entah istri, entah anak, kalau itu diperhatikan. Nah, kalau 3-tiganya ini nggak berhasil, nah ini another story. Seperti apa? Kita nggak perlu berbicara muluk-muluk bahwasanya speeding dan lain sebagainya. Kita nggak perlu berbicara sampai selevel itulah ya. Saya pikir bahasa yang sederhana aja lah, jangan ngebut ya kan, dan lain sebagainya. Siapa nih pengingat kita yang paling dekat? Ya keluarga lah. Kalaupun kita kecelakaan, ya kan, siapa yang akan paling dirugikan? Kalau kita ada kecelakaan, korban sampai meninggal. Kalau sudah meninggal, kita sudah nggak bisa apa-apa. Urusannya korban dengan Tuhan, ya kan. Kita sudah nggak bisa turut campur. Tapi yang paling rugi adalah keluarga. Nah, inilah di sini konteksnya sebenarnya keluarga yang sebenarnya kita harus bisa pegang. Balik lagi ke tools yang saya bikin di Easy Safety. Monggo dilihat, dibuka, itu nanti juga akan berkembang. Harapannya sebenarnya ini tidak hanya sekedar untuk si yang mengemudikan mobil, tapi juga si keluarga. Karena di situ juga ada speed limiter dan lain sebagainya yang akan kita on-kan juga sebentar lagi. Supaya apa? Orang yang duduk di sampingnya juga bisa ngingetin. Dan si sistem juga bisa ngasih alert gitu loh. Jangan ngebut dong, kita kecepatan sekian misalkan ya kan, atau alternatif dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang kita adopsi. Jadi silahkan dicek sendiri, web ini saya nggak mau promo karena ini punyanya Energy Institute, silahkan dicek sendiri ya kan, ini bagus banget. Saya sudah bandingin BBS, Behavior Based Safety, dan ini dua-duanya bagus, tapi ini lebih simpel karena dibikin lebih sederhana. So, itu tadi adalah influence. Kalau kita mau ngomong ingetin, siapa sih sebenarnya yang paling rugi kalau kita kecelakaan? Bukan korbannya kalau meninggal, keluarganya. Ya kan, keluarganya. Kendaraan hilang. Ya kan, ngurusi rumah sakit, bayar ambulans, ngurusi pemakaman, segala macam dan lain sebagainya. So keluarganya yang jadi ribet ya kan. Setelah prosesi itu semua keluarganya masih teringat-ingat. Terus kemudian kalau keluarganya ini tadi terus kemudian jadi tulang punggung untuk ekonomi keluarga, siapa yang akan jadi tulang punggung keluarga setelah itu? Nah, ini yang sebenarnya kita harus lihat. Balik lagi, behavior harus dibentuk pelan-pelan. Seperti itu ya. Makanya mau ngomong yang kayak dibilang Pak Asep, mau SOP dan lain sebagainya, kita sederhanakan deh, sudah semuanya ada di apps itu. Silahkan mau dipakai buat ke perusahaan, transporter, silahkan. Kita juga akan berkembang kok untuk ke tracking, ke bus dan lain sebagainya. Silahkan dipakai. Bahkan penumpang atau cewek yang di belakangnya mau download, silahkan. Kalau ngebut dan lain sebagainya, silahkan dipakai. Ya kan? Mantap. Nah, balik lagi kemudian ke pertanyaan berikutnya ya. Saya langsung loncat ketiga dulu ya. Yang ketiga tadi kan soal Mas Yuda? Yang jalan raya tadi ya? Pak? Berapa lama waktunya? Ya. Kalau kita berbicara soal berapa lama waktunya dan lain sebagainya,
jawabannya bisa ngomong secara aturan, atau kita bisa benar-benar secara teknis kita harus melakukan assessment. Ada dua hal yang kompleks, tapi kita bikin sederhananya deh. Banyak sekali standar yang berbicara soal itulah ya, mau ngomong kondisi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau berbicara soal kondisi, ya kan, waktu dan lain sebagainya, apa namanya, fatigue dan lain sebagainya, pertanyaan saya juga sederhana. Permasalahan kita adalah kesehatan orang-orang itu berbeda-beda, itu satu, ya kan? Kondisi kita berbeda-beda. Yang kedua adalah kasus soal apa namanya kendaraan. Kendaraannya sendiri, kelayakan dan kelaikan itu juga berpengaruh terhadap fisikal kita. Orang jalannya pelan, panas, AC, ya kan, terus di dalam kabin getar-getar dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan yang namanya tracking yang sudah nyaman, ya kan, kayak punyanya Pak Brik Rokok itu kan, yang dari Jawa Timur itu truknya kan bagus-bagus tuh kalau kita lewat Trans Java. Jarum. Ya, ya, saya kan bukan perokok, jadi saya nggak mau nyebut nama rokok ya. Terus kita ngomong dengan compare dengan kendaraan yang baknya gede, bungkus terpalnya, jalannya engkrek, jalur di sebelah kiri ya. Mau ngomong sama-sama 2 jam di yang satunya, itu sebenarnya sama dengan yang mobil nyaman ini sudah jalan 6 jam. Oke. Karena dia kondisinya sudah panas, kabin panas, nggak ada AC, ya kan. Belum tentu dia sudah mandi. Ya, kenapa di transporter yang bagus, ya kan, itu juga ada disediakan rest area bagus, ada tempat mandi, syukur-syukur ada air hangat. Kenapa mandi air hangat? Supaya melonggarkan peredaran darah, kan. Pembuluh darahnya sedikit membesar, peredaran darahnya akan apa namanya menjadi lemas, orang istirahatnya enak, nyaman. Nah, dibandingkan dengan kayak gitu dan lain sebagainya, kalau kita mau berbicara standar ngomong jam, artinya kita berbicara standar, berarti truknya harusnya juga standar. Karena kita ngomongnya standar nih. Pertanyaannya kan ini nggak standar. Jadi gimana kita mau menstandarkan secara jam? Dan inilah yang pertanyaan saya bilang. Balik lagi, kita inspeksi dulu deh kendaraan ini dijadikan, kalau pemerintah permintaannya seperti ini, ya kan? Ya berarti saatnya kita membawa kendaraan itu yang tadinya di sini naik ke sama ke persyaratannya pemerintah. Itu aja dulu. Kita nggak perlu ngomong yang standar muluk-muluk kayak yang punyanya pabrik rokok atau yang tadi disebutkan Pak Hari. Kalau dulu zaman mereka masih melayani yang kargo ataupun dengan yang sekarang ya, partner mereka yang sekarang itu prime movernya ada yang Volvo ya kan kayak gitu. Nah, itu terlalu jauh lah ya. Kita bikin yang sesuai dengan requirement-nya pemerintah atau permintaannya pemerintah di mana ya. Itu aja lah dipenuhi. Kalau itu pemerintah dipenuhi, baru kita bisa ngomong standar berapa lama. Jadi sama. Nah, kalau itu kita tidak bisa memenuhi, ya jamnya akan beda-beda. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana menjadikan itu jamnya bisa terukur dengan baik dan benar. Boleh nggak masuk ke Google lagi, apa namanya, buka baru. Boleh, Pak. Lanjut, Pak. Apa, Pak? Oke, so boleh nggak aku masuk ke Google Play-nya? Tuh, ini pakai Apple ya. Apple nggak mau dia masuk ke Google Play. Anyway, sorry, buat teman-teman kalau cek nanti di Google apa namanya Play Store aplikasi Easy Safety itu ya. Ada satu hal yang kita akan coba bikin lakukan, nanti ada start stop driving sehingga kita bisa ukur dengan pasti seperti apa. Tadi kayak disampaikan Pak Hari mau GPS segala macam dan lain sebagainya kita bisa ukur. Tapi yang namanya waktu dan lain sebagainya, ini kita mau main time frame yang berbicara standar tidak. Nah, itulah yang sepertinya kita coba sederhanakan juga nantinya di aplikasi ini. Ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana nih menjalankannya gitu loh. Nah, balik lagi kayak yang disampaikan Pak Ari ataupun Pak Asep dan lain sebagainya, challenge berikutnya adalah bagaimana kita menjadikan ini behavior dulu supaya orang bisa kita apa ya, kita edukasi dulu deh ya kan, kapan nih harus jalan dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara soal tracking dan lain sebagainya,
terhadap eksiden yang kemarin, saya nggak berani jump to conclusion atau komen apapun, saya nggak berani ngambil kesimpulan apapun karena saya tidak ikut investigasi dan lain sebagainya. Jadi saya berharap kita jangan sampai mengambil konklusi bahwasanya ini karena breaknya segala macam dan lain sebagainya. Banyak faktor yang tadi. Boleh nggak ke gambar tangki tadi, Mas Yuda? Balik lagi kalau kita ngomong standar truk seperti ini, mau ngomong ABS, EBD, ya kan anti rollover, drivernya tidur kok. Selesai, si sistem itu juga nggak akan berjalan kok. Drivernya tidur, bisa jadi kan? Jadi kita nggak bisa mengambil sebuah kesimpulan ya soal kecelakaan yang kemarin. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan apapun. Biarkan investigasi berjalan. Yang paling penting buat saya adalah ke depannya mau seperti apa supaya ini jangan ditiru lagi. Ya itu tadi, balik ke LinkedIn Mas Yuda, boleh nggak? Boleh, bisa Pak. Oke. Ya kayak yang disampaikan Pak Asep, kalau itu driver behavior-nya dicoret, mau ngomong vehicle management, operation and maintenance, emergency response, selesai kok semuanya. Kita nggak perlu ngomong yang lain. Kalau orang sudah nggak peduli, termasuk manajemen nggak peduli dengan behavior-nya, nah ini kita nggak perlu ribut soal standar trackingnya tadi, apakah ini jalan atau tidak, yang brand ini jalan atau tidak. Orang beli brand bagus, ya kan? Seperti yang disampaikan tadi. Ada sebuah pertanyaan, kenapa? Karena secara bisnis, transporter tersebut melihat sebuah nilai. Karena kalau saya pakai truk yang standarnya seperti itu, berarti kargo yang saya bawa nilainya juga bagus. Ya kan? Kalau nilainya bagus, berarti biaya yang saya tarik atau yang saya kenakan terhadap customer juga bagus. Customernya juga oke karena dia tahu kargonya bagus. Makanya dia nyari transporter yang kendaraannya bagus. Betul kan? Nah, perkara apakah itu brandnya yang satu ini, balik lagi, dua-duanya juga mungkin sama-sama bagusnya. Pertanyaan berikutnya sekarang apa lagi? Ya ini tadi, seluruh ini jalan nggak gitu loh. Nah, makanya ini balik lagi ke driver behavior. Nah, driver behavior ini bagus atau tidak juga dipengaruhi di lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerjanya sering berantem, meker-mekeran ya kan, pengkerengan, berkelahi, ribut dan lain sebagainya juga sama aja bohong gitu loh ya. Drivernya ya balik lagi ngomong truknya bagus, dua-duanya juga bagus, itu lo nggak jalan. Mau ngomong ABS, EBD ya dan lain sebagainya, drivernya tidur. Ketiduran lah ya, maksudku nggak tidur lah. Kalau tidur kan nggak jalan, mobilnya ketiduran dia di tengah perjalanan ketiduran, ya sudah lepas lah dia kontrol. Nah ini yang disebut human interface, ya kan, mau dikasih equipment secanggih apapun, ya kan, kalau itu semua proses ini nggak jalan ya nggak jalan. Kira-kira seperti itu sih Pak Geget. Boleh saya tambahin sedikit Pak Agung? Pertanyaan yang tadi yang terakhir itu berapa lama sih waktunya kita mengadakan refresh training? Sorry, ini refresh training ya, sorry ya, bukan driver fatigue ya. Ya betul. Boleh silakan Pak Asep. Jadi itu tidak bisa kita ukur sih sebetulnya. Saya sepakat tadi dengan Pak Agung. Ada tiga level yang harus dipegang kepercayaannya. Pertama para ulama, yang kedua keluarga dari Pak ya. Ulama, kemudian pimpinan sama keluarga kalau nggak salah, saya lupa tadi. Keluarga, ulama, ya kan, sama orang tua. Orang tua, ya, sama orang tua. Nah, ini pengalaman saya. Biasanya pada saat saya memulai training, saya mainkan dulu hatinya, Pak. Saya mainkan dulu perasaannya. Jadi saya punya beberapa film yang real, yang betul-betul real pengalaman saya waktu di salah satu perusahaan makanan. Jadi ada kejadian sampai fatality waktu itu, sales motoris saya. Dan itu saya buatkan film, saya kemas sedemikian rupa. Pada saat kita mulai training, itu saya bawakan itu. Jadi saya mainkan dulu perasaan mereka. Nah, disitulah mereka baru bisa, oh iya ternyata penting ya behavior ya, ternyata penting ya. Nah, saya sepakat tuh tadi dengan Pak Agung tuh bahwa faktor keluarga harus kita libatkan. Faktor orang tua harus kita libatkan. Karena biar bagaimana ini adalah tugas tanggung jawab kita semua. Jadi bukan hanya tugas tanggung jawab manajemen, bukan hanya tugas tanggung jawab driver sendiri atau tugas tanggung jawab supervisornya, tapi ada tugas tanggung jawab semua, bahkan
istrinya pun kita libatkan untuk keselamatan kerja mereka. Itu yang pertama. Waktunya berapa lama ini nggak bisa jadi ukuran. Kadang kita dikasih tahu sekarang, besok udah lupa. Kita kasih tahu sekarang, 6 bulan kemudian dia masih ingat. Jadi ini nggak bisa jadi ukuran. Nah ini yang harus kita nggak bosan-bosan untuk kita menggali, membiasakan untuk mengingatkan mereka di lapangan seperti itu. Saya tertarik dengan kejadian kemarin. Kita baru berduka ada satu pilot Citylink kalau nggak salah ya Pak Agung ya. Kalau boleh koreksi saya. Pada saat dia terbang dari Juanda, ada perasaan nggak enak badan, dia kembali dan ternyata dia meninggal. Nah itu baru perasaan, berarti behavior dia, saya udah nggak bisa nih untuk bawa pesawat, saya harus kembali. Daripada jadi korban penumpang saya, lebih baik saya harus kembali. Nah ada nggak tuh sense seperti itu di para driver kita? Oh saya lagi pusing nih, lagi nggak enak badan nih, saya harus istirahat dulu. Nah, itu jarang sekali Pak seperti itu Pak. Itu aja sih tambahan saya kira-kira. Oke. Ya, thank you. Mungkin aku sedikit menambahkan Mas Yuda, yang disampaikan Pak Asep itu butuh waktu ya, tidak mudah sampai bisa driver bisa punya sense bahwasanya boleh nggak saya izin, ini loh kondisiku kayak gini. Itu butuh take time. Aku boleh nggak share screen satu aja? Ya silahkan. Saya stop ya. Nah, ini ada banyak pertanyaan di chat room ternyata Pak. Oh, sebentar. Satu doa. Ya, silakan. Udah kelihatan kah? Ya, sudah. Ini adalah simple ya. Waktu itu kita bikin program yang waktu lama. Ini adalah foto keluarganya dia di name tag. Simple, murah, sederhana. Terus nggak usah kalian banyak ngomong teori lah ya. Itu tadi, wah ini. Kalau kita berbicara soal aturan misalnya defensive driving berdasarkan standar, memang requirement-nya 3 tahun. Kalau kita ngomong internasional standar ya kan. Tapi kalau kita berbicara soal yang sampai disampaikan Pak Asep tadi, dikasih tahu hari ini training ya kan 2 hari di kelas segala macam. Balik lagi lah, kita jangankan driver, kita aja lah kalau ikut training selama 1 minggu, saya selalu punya joke ya kan, banyak belajar banyak lupa, sedikit belajar sedikit lupa, nggak belajar ya nggak lupa sama sekali, nggak ada yang dipelajari ya nggak lupa. So kalau kita mau ngomong banyak belajar banyak lupa, sedikit belajar sedikit lupa, nggak belajar ya nggak lupa. Nah ini yang konsep sederhana, teman-teman juga harus dapat logiknya ya saat kita berbicara dengan driver. Karena itu kenapa checklist yang kita bikin diisi safety dan lain sebagainya sebisa mungkin memang sesimpel itu. Ya kan, ini baru kita trial untuk mobil dan motor. Kita sekarang lagi mengembangkan yang buat tracking bertahap. Siapapun yang tertarik pun ngasih masukan kami dengan senang hati untuk checklist tracking. Apa aja nih yang kita butuh perhatikan. Itu pun kami akan dengan senang hati. Konteksnya apa? Balik lagi kayak yang disampaikan Pak Asep. Kalau sudah ngomong itu teori, dikasihin hari ini, wah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ya kan, besok pagi ditanya, kemarin kita jam 2 siang ngobrol apa ya? Oh, yang jam 2 siang itu agendanya apa ya? Pertanyaannya gitu pasti, jangankan ngobrol apa. Kemarin itu jam 2 siang kita agenda apa ya? Jangan-jangan saya pasti toilet jam 2 siang. Ini begitu ngelesnya ya. So, jadi balik lagi kalau kita berbicara, ini butuh program yang terus-menerus, tidak bisa. Nah, kenapa saya mencoba membuat sesuatu yang sederhana, yang bisa dipakai oleh semua orang, gampang ya kan, sehingga orang nggak perlu mengingat-ingat dan menghafal checklist yang sebegitu banyak atau teori yang sebegitu banyak, tinggal buka handphone masing-masing sambil merokok, sambil jagongan ya kan, sambil makan pisang goreng dan lain sebagainya, bisa belajar dikit-dikit. Karena ini masih trial 1 bulan, ya kan, saya juga berharap banyak masukan dari teman-teman. Apa aja sih yang ingin didapatkan? Karena ini masih mobil kecil dan motor, saya berharap ini masukannya banyak dari umum. Sebelum kita ngomong soal perusahaan. Jangankan kita ngomong perusahaan lah, kita banyak nyalakan, bahwasanya perusahaan ini nggak peduli dengan safety dan lain sebagainya. Lo ngapain kok harus nyalakan perusahaan? Iya kan? Kita ngomong safety tapi kita sendiri naik motor pakai helmnya helm safety.
Ya, sama juga bohong gitu loh ya. Driver pun juga ngomong gitu di dalam kabin. Ya, tadi ngomong teori dari jam 8 jam 4 begitu keluar dari full car sama juga bohong, naik motor pakai helmnya helm safety ya kan. So, jadi kalau kita mau langsung ngomong ke tracking segala macam alasannya terus ngomong perusahaannya nggak peduli dan lain sebagainya, kita sendiri juga peduli nggak? Nah, kira-kira itu sih. Aku stop sharing, ini ada Pak Asis Towing ya. Monggo Pak, silakan Ya, gantian. silakan. Pak Aziz mana Pak Aziz? Silakan. Tadi udah resen. Ini teman lama saya ini Pak Aziz ini. Mana suaranya? Ya, makasih banyak Pak Yuda dan Pak Yuk. Agung. Mau tanya aja nih Pak. Boleh ya Pak? Lanjut. Ya, ini kan terkait dari brand dan logo ya. Bagaimana kalau misalnya kan sebenarnya puncak kejadian dari yang sekarang mobil Pertamina, kemudian yang di Balikpapan, kan banyak juga angkutan-angkutan emang yang tidak sesuai spesifikasi ya. Terus tadi yang disebut oleh Pak Agung, saya sangat setuju bahwa kalau kita bawa barangnya bagus, berarti pembayarannya bagus Pak, begitu ya. Maksudnya yang dibayar nilai nominalnya bagus sehingga butuh mobil yang bagus, butuh driver yang qualified begitu. Bagaimana dengan hal-hal yang sekarang ini terjadi gitu, angkutan yang dipaksakan oleh manajemennya muat di luar dari batas ketentuan, mereka harus tetap narik dan akhirnya terjadi kecelakaan. Kalau sekarang kan emang terjadi kecelakaan itu karena ada brandnya sehingga disorot ya. Kan yang nggak ada brandnya itu yang nggak disorot-sorot seperti itu loh. Mohon masukannya Pak, kira-kira seperti apa sih? Apakah harus semua stakeholder itu saling bergandengan tangan antara manajemen perusahaan dengan si yang pemilik barang sehingga emang pembayarannya juga bagus? Karena kalau yang saya lihat Pak ya, di luar dari itu ya logistik itu banyak yang kayak gitu, dia muat gitu ya, diangkut saja barangnya, setelah itu ya di luar dari itu, bahkan banyak kecelakaan di logistik yang kayak di kontainer yang tidak tercapture gitu loh, karena emang ini Pertamina sehingga itu jadi tercapture gitu loh Pak. Ya, oke. So, pertanyaan poin yang bagus. Balik lagi saya nggak mau membahas detail soal ya kecelakaan Cibubur ya. Biarkan teman-teman menginvestigasi lah. Saya yakin di sini pun juga ada yang dari Pertamina juga lah. Itu monggo teman-teman dari Pertamina menyelesaikan dulu investigasi. Nanti kalau investigasinya sudah ada, kita berharap banyak lesson learn-nya bisa di-sharing ya. Jadi kita nggak bisa loncat kepada sebuah kesimpulan. Kita ngomong standar tadi yang dibilang Pak Ari, terus yang dibilang Pak Geget, Pak Asep, bahkan Pak Asis dan lain sebagainya. Saya balik lagi, kita berbicara standar, on teori, on paper kita bisa taruh. Pada faktanya saya juga sudah taruh checklist standar dengan bahasa jalanan sehari-hari. Saya nggak nulis crankshaft, saya nggak nulis belt dan lain sebagainya seperti itu. Karena itu akan menjadi bahasa orang-orang yang di bengkel mekanik yang beneran. Kalau kita ke bengkel yang pinggir jalan ngomong crankshaft jadinya sulingan. Buat orang yang biasa ngolong ya kan bongkar mesin, crankshaft itu sulingan. Tapi kalau kita ngomong ke workshop ngomongnya crankshaft ya kan kayak gitu. Nah, balik lagi kayak yang disampaikan Pak Asis ya. So saya stop dulu apapun yang terjadi kemarin mau brandnya apa dan lain sebagainya. Mungkin Mas Yuda boleh share screen, silahkan boleh di Google nggak kalau teman-teman mau belajar soal yang namanya risk reputation, saya kasih share-nya di situ. Boleh Google nggak? Oke. Boleh googling. Browsing maksudku. Oke. ISO 17776. ISO 17776. Ya, udah. Klik. Nah, nanti silakan ada di sini. Kenapa kalau di sini ini untuk offshore, tapi di sini juga disebutin masalah yang namanya reputation risk. Silakan nanti dipelajari sendiri. Nah, balik lagi ke tadi pertanyaannya Pak Asep ya, soal masalah
Ya itu tadi pengenalan ke orang-orang kalau ini sifatnya sifatnya yang tadi tidak terekspos. Jawaban saya sih 2 sih, Pak. Kalau ini kita semua di sini menjadi sebuah agent of change, ya kan, wis bahasanya kita nggak usah muluk-muluk lah ya, kayak agent 007 aja. Kita yang membawa perubahan secara sederhana, ya kan, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi orang yang sifatnya tick the box juga. Karena balik lagi, safety yang sifatnya tick the box juga akan menjadi public enemy-nya manajemen. Bisnis itu juga nggak bagus, ya kan? Kalau safety hanya tick the box. Tapi kalau safety ini kita berkompromi dengan manajemen karena hal-hal seperti itu juga nggak bagus. Karena balik lagi, kalau itu ada kecelakaan dan lain sebagainya, faktanya pun biaya yang keluar jauh lebih banyak gitu loh. Nah, so balance-nya seperti apa? Memang tidak bisa cepat, mudah, dan ini butuh waktu. Karena pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita berbicara soal safety dan berbicara soal finansial di depan mereka. Nah, inilah yang Mas Huda dengan inisiatifnya I'm Safer ini atau I'm Safe ID, harusnya kita bisa bawa tarik ke arah sana. Satu orang selalu bilang bahwasanya, safety ini ribet, checklistnya banyak, ininya banyak, dan lain sebagainya. Sudah deh, saya sudah sederhanakan tuh dengan salah satu produk kita isi safety. Monggo. Kalau kita mau tracking dan lain sebagainya, ini kita juga lagi develop, biayanya pun juga pasti murah. Menghilangkan mensubstitute lah ya. Apa yang selama ini dikerjakan paperwork dan lain sebagainya, semuanya jadi digital. Itu pun juga murah. Kurang apa lagi? Jadi kalau di alasan bahwasanya safety mahal dan lain sebagainya, nanti dulu kita lihatnya di mananya nih. Kita mau punya truk dengan ABS, EBD, ya kan, terus kemudian dan lain sebagainya. Kalau drivernya ngebut, bisa jadi juga ABS-nya fail kalau nggak ada maintenance, ya kan? Bisa jadi jackknife, ya kan, kalau dia nggak tahu kecepatan relatif, misalkan di tempat pasar dan lain sebagainya, relatifnya harusnya cuma 10 km per jam, dia jalan 40 km per jam. So, sama juga bohong, gitu loh ya. So, kita berbicara soal di lapangan dan di jalanan. Gimana caranya kita bisa menginfluence teman-teman terutama dari pihak manajemen bahwa aja mereka juga duduk di truk yang jalannya lambat. Kalau bisa jalan lambat ya kalau nggak kepanasan dan lain sebagainya ngalamin itu, kasih mereka adalah example ya atau contoh sehingga itu ngelihat di jalanan dengan betul. Itu yang satu. Kedua, itu yang satu. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman bisa mempengaruhi pihak manajemen untuk melihat. Cara sederhana tadi yang disampaikan Pak Asis, kalau truknya bagus, muatannya bagus, yang punya kargo bagus, oke-oke aja dimintai kok kalau biayanya sekian. Dan manajemen mau nggak ke arah sana? Kalau nggak mau ya memang ya itulah arahnya ini. Ya, itu balik dari sisi manajemen. Arah yang ketiga adalah dari memang penegakan hukum ya kan, regulasi. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita bilang ya inilah butuh sebuah komunitas memang untuk berbicara banyak hal. Nah, kenapa saya membuat sebuah aplikasi supaya terbentuk sebuah komunitas? Kalau kita sama-sama menyuarakan hal yang sama, ya kan, bisa didengar. Kalau ini kita hanya sekarang berapa ini, ber-30 atau ber-40, komunitas ini juga nggak kuat kok menyuarakan di jalan. Karena yang nggak peduli juga mungkin juga lebih banyak dari ini. Lawan ini 40 lawan 1.000 orang, kita tenggelam suaranya. Karena itulah kenapa kita juga berusaha bagaimana isi safety itu nanti juga menciptakan sebuah ini loh pengemudi yang terbaik, ini loh pengendara yang terbaik. Makanya di situ ada poin-poin dan poin-poin itu berupa reward. Seperti itu ya. Dengan ekspektasi akhirnya tercipta yang namanya komunitas, ini loh kita pengemudi dan pengendara yang terbaik, ya kan, secara sukarela. Sehingga itu bisa menjadi sebuah komunitas yang didengarkan oleh pemerintah.
Kalau kita hanya berteriak dan lain sebagainya, kita nggak akan dapat kok. Apa ya? Karena apa? Karena yang tadi yang persis sama yang disampaikan Pak Asis, yang mungkin setengah peduli sama nggak peduli, jumlahnya juga banyak gitu loh. Padahal yang peduli dengan keselamatan mungkin jumlahnya lebih banyak, cuman tidak bersuara gitu ya, silent gitu ya, silent of the line gitu kan. Nah, cuman yang pertanyaannya, ya inilah kita butuh menyuarakan. Nah, lewat peran-peran seperti ini, adanya aplikasi dan lain sebagainya, saya bisa dorong, ya kan? Kita bisa dorong sama-sama ke pemangku penegak hukum seperti itu. Menurut saya seperti itu kira-kira Pak Asis. Jadi saya berharap siapapun di sini profesinya kalau memang safety, jangan jadi orang safety yang hanya sekedar tick the box ya. Logiknya dibalik aja. Kalau malah berpikirnya teman-teman manajemen adalah finansial, ya bilang aja itu truk yang mobilnya bagus semua dengan fitur safety, kargonya juga bagus-bagus. Ya, oke. Siap Pak Agung. Pak Agung, ada satu pertanyaan yang di chat dari Mas Pradana Sejati. Izin bertanya, untuk kita atau sebagai pengendara, sikap kita apabila di lokasi yang ada turunan, kita untuk menurunkan potensi agar tidak celaka tertabrak, gimana mungkin gitu kan? Karena sudah kejadian 2 kali, ya, itu di Balikpapan dan kemarin di Cibubur, untuk di jalan raya dengan lokasi traffic padat. Mungkin kalau mau jelas open mic-nya Mas Pradana. Masih ada nggak nih Mas Pradana nih? Ya, Oke, Mas ya. Yuda. Yuk, lanjut. Satu lagi nih, Izin kita bertanya. sudah jam 9 soalnya. Oh iya, Ya, ternyata udah jam 9 ya. Nyaman kita Pak diskusinya. Lanjut. Ya, izin Pak, Pak Agung mau nanya yang Monggo, silakan. untuk ini ya, pengendaranya Pak ya, untuk kitanya gitu kan. Ya. Kan kebetulan juga saya waktu pas kejadian yang kemarin yang di Balikpapan itu juga pernah kejadian Pak, Balikpapan ya, itu pas kebetulan saya habis tugas dari sana Pak. Sehari kemudian saya pulang ke Jakarta terus ada kejadian. Memang posisi kan, memang kejadian yang udah 2 kali ini kan posisinya menurun Pak ya. Jalannya kebanyakan tuh turunan-turunan gitu loh. Nah, sekarang kalau kita sebagai seorang safety nih, kan kita kan juga harus bisa ini Pak ya, mau nempati posisi nih kalau seandainya ini supaya aman seperti apa sih Pak gitu. Biar paling nggak kita bisa meminimalisir lah apabila ada kejadian seperti itu. Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Oke, so Mas boleh buka LinkedIn dulu nggak Mas Yuda? Waktunya mepet ya. Ini Mas Yuda. Koreksi Mas Agung. Dalam kenapa Pak Ari? Monggo silakan. Ya, untuk yang kasus di Balikpapan itu kan sudah hasil investigasinya tadi sudah saya jelaskan bahwa jalannya menurun. Cuma dia memodifikasi jalur angin remnya, Pak. Jadi itu dimodifikasi ke klakson. Begitu klaksonnya dibunyi, remnya lost, dia blong. Ya, kehabisan power dia. Dia. Masuk ke klakson itu tadi. Iya. Itu ya Pak Ari ya. Karena dia bikin percabangan T dan lain sebagainya. Oke. Percabangan yang memang tidak direkomendasi dari pabrik. Betul. So, oke. Tadi secara teknis sudah disampaikan ya. Tadi Pak Sobo yang nanya Mas Yuda. Mas Pradana Pak. Nah, Mas Pradana. Sorry. Maaf. So, tadi teknis sudah disampaikan dengan yang namanya Pak Hari ya. Ada masalah. Kalau disebutnya bahasa kompleks, kita nyebutnya management of change. Ada perubahan yang tidak sesuai dengan manufacturer, dan ada perubahan yang mungkin tidak disetujui, dan ada perubahan yang tidak dilakukan dengan risk management. Saya nggak masukkan, harusnya itu masuknya di proses safety. Itu adanya management of change. Nah, tapi yang saya mau coba garis bawahi di sini, ada 2 hal di sini. Yang saya mau lihat adalah route hazard mapping. So, kalau ini sebuah tracking dan lain sebagainya, kalau itu memang punya jalur-jalur yang
yang memang sudah sesuai, plus dengan operation and maintenance ya, atau vehicle management. Apa yang disampaikan Pak Ari dengan proses pemilihan jalur tadi, ya kan, harusnya kita bisa sadari, oh di titik ini titik rawan, titik blind spot. Ada yang tahu tidak sebenarnya kita ada punya berapa titik blind spot di Indonesia? Ternyata ada loh, di Korlantas itu datanya menerbitkan titik-titik blind spot se-Indonesia. Dan itu aksesibel, dan itu boleh diminta. Ya, itu menghemat yang namanya membuat route hazard mapping. Ya kan, tinggal nanti kita tentukan di mana nih titik, jalur, dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk itu kalau sifatnya pekerjaan untuk manajemen, ya kan, itu adanya di operations, ya kan. Tapi tadi kayak yang disampaikan Pak Ari, nah, antara vehicle management dan inspection jalan enggak juga. Nah ini tadi kalau ada perubahan yang sifatnya unchanged dan lain sebagainya seperti apa. Nah itu yang kedua. Nah, yang ketiga masalah driving technique. Ya kan, jujur kalau dalam hal ini saya pun juga harus nanya driver trainer ya, benar-benar yang pengemudi truk. Mas Pradana boleh enggak nanti di browsing atau di sini deh Mas Yuda di LinkedIn. Di LinkedIn-nya Mas Yuda aja. Di LinkedIn-nya aja. Terus Mas Yuda ada namanya Yuanto Toyib. Yuanto Toyib. Toyib. Space Toyib. Pakai P. B. Bravo. Ya. Nggak ada, Pak. Oh. Kok nggak ada? Nggak pakai A. Pakai sih. Atau nanti aku coba share ya. Nanti saya coba konekin dengan teman-teman driver trainer. Ya kan, silahkan monggo kalau untuk berbicara soal driving teknik, turunan, tanjakan, ya kan, mobil itu mobil bukan Yuanto Toyib sih namanya, turunan, tanjakan, atau mau pakai truk rigid atau truk trailer dan lain sebagainya. Monggo berdiskusi untuk driving teknik dengan beliau-beliaunya, karena beliau-beliau ini memang dari nol, ya kan, sampai berhasil jadi seorang driver trainer. Ya kan, ada banyak teman-teman, paling tidak saya ada 3 orang lah ya, saya bisa rekomendasikan Pak Pradana bisa ngobrol diskusi dengan mereka. Mereka sampai sekarang masih aktif sebagai driver trainer dan masih punya jam terbang membawa mobil-mobil trailer. So, jadi monggo silahkan juga nanti berdiskusi dengan beliau-beliau. Mereka merintis dari nol sampai sekolah, kuliah, ya kan, sampai mereka bisa jadi seorang driver trainer untuk tracking. Dan teman Pak Pradana bisa apa ya, maksud saya bisa diskusi soal driving tekniknya sendiri ya. Jujur kalau saya bukan driving trainer, jadi saya nggak bisa dan saya nggak berani meng-quote apapun soal tekniknya turunnya harus sekian, ya kan, dan lain sebagainya. Biarkan ahlinya sendiri lah ya, yang benar-benar bawa mobil trailer lah ya, trailer rigid dan lain sebagainya manapun itu. Nah, nanti silakan connect di LinkedIn, ingetin saya untuk mengkonekkan Pak Pradana dengan teman-teman driver trainer itu tadi. Oke, siap. Nah, itu kalau bicara driver tekniknya ya, karena saya bukan, sekali lagi saya bukan driver truk besar-besar, saya hanya pernah berlatih kalau itu di tempat training ground saja. Kalau sudah keluar di jalan raya, saya nggak bisa. Itu aja. Saya bukan driver trainer. Sehingga kalaupun ada pertanyaan driver teknik, saya juga akan nanya ke beliau-beliau. Oke, Pak. Oke, terima kasih nih Pak Agung ya. Kita semua sudah dapat sesuatu yang baik nggak malam ini kan. Nah, sebelum kita berpisah gitu kan, saya mau tanya nih teman-teman yang pakai HP Android. Ya, yang pakai HP Android, karena SC Bensin masih ada di HP Android. Nah, tolong diketik angka 1 yang sudah install aplikasi ini, karena ini bagus ya, ini free kan. Untuk SC Safety yang sudah install,
Siapa ya? Tolong kasih angka 1 juga jika sudah. Kalau belum, kasih angka 2. Ya, Mbak tolong. Jadi kita benar-benar mulai dari kita jadi jadi kita jadi dapat masukan, dapat wawasan bahwa oh ternyata dalamnya isi apa Pak tadi Pak? Isi safety. Itu bagus gitu. Oke, ini Pak Edi Supaka sudah, Pak Geget sudah, Pak Alfian sudah, Pak Daniel sudah, Pak Pradana sudah. Oke ya. Jadi saya nanti dikasih masukan ya Pak, boleh di chat, di DM dan lain sebagainya, boleh lewat Mas Yuda atau boleh feedback itu di situ pun juga di term and condition ada info@isibensin.com, boleh dikirim ke situ. Untuk yang tracking kita lagi on progress untuk mendevelop checklistnya dan semuanya. Ya kita berharap semuanya bisa selesai on schedule lah ya untuk yang tracking dan lain sebagainya. Oke, namanya isi safety namanya. Tadi ada yang tanya. Turun ke bawah Mas Sudah. Oke. Ya. Oke, di sini ya, di sini. Oke. Ini ya, Pak ya. Ya. Oke, ternyata sudah beberapa sudah install, Pak. Harapannya nanti teman-teman yang lain juga install. Ada yang mau open mic nggak ya? Mungkin kita akan bikin lagi next month gitu kan, atau bulan depan atau kapan dengan Pak Agung. Ada yang mau kasih ini nggak kayak Pak? Kira-kira saya pengen dapat ilmu lagi nih tentang apa gitu. Silahkan open mic-nya. Mungkin hari ini belum dapat. Karena kan ini kita sharing ya, sharing online nggak pakai PPT. Jadi kayak kita mau apa, mau butuh apa, silahkan open mic. Ada yang mau open mic? Saya tunggu. Yang saya bisa loh ya. Jangan yang saya enggak bisa loh. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nanti yang Bapak bisa aja. Gimana? Nggak ada nih? Oke ya. Kalau nggak ada, cukup kita sampaikan ke Pak Agung. Pak Agung, terima kasih. Malam ini, kalau menurut saya pribadi sesuai ekspektasi karena apa yang saya nggak tahu gitu kan, saya bisa tahu nih tanpa ada PPT dan kita benar-benar browsing bersama, kita cari bersama dan lebih bagus interaksinya 1,5 jam ini gitu. Jadi kita nggak dengerin Pak Agung doang, tapi ada saling masuk dari Pak Heri, Pak Asep dan tadi semuanya juga masuk. Jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi Pak Agung jangan kapok nanti kalau sharing sama MSF lagi, kita komunitas, kita bukan PJK 3. Kita cuman ingin ketemu, kita pengen ngobrol, kita pengen silaturahmi dan intinya kita ingin berkarya lebih bagus lagi lah. Itu aja. Oke. Ya, mungkin penutup dari Silakan. saya sedikit. Terus silahkan. Terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak buat Mas Yuda sama I'm Safe. Ya kan komunitas ini. Saya juga baru tahu. Saya apresiasi sekali ternyata ada komunitas teman-teman yang peduli safety. Dunia safety ini luas. Kebetulan saya pernah di marine safety, construction safety, ya kan, mau yang dari 100 orang construction-nya sampai yang terbesar saya pernah involve, pernah terlibat itu ada sampai 8.000 orang. Jadi dalam satu construction, jadi memang besar. Saya pernah di marine safety pun mulai dari, tapi kapalnya nggak pernah kapal yang sifatnya kargo, tapi memang kapalnya kapal untuk oil and gas. Terus kemudian masuk ke proses safety, road transport safety, ya kan. Terus kemudian terminal safety, terminal BBM, ya kan, buat teman-teman itu. Nah, jadi kalau seandainya ada yang kalau ada yang bisa nanya dan lain sebagainya dan ingin diskusi, monggo-monggo saja. Ya. Semoga saya bisa sharing lah ya, saya bisa berbagi. Toh yang namanya ilmu sebisa mungkin ya dibagi lah. Ya, oke. Saya juga mau kasih info. Saya punya impian karena kita masih lagi rame-ramenya di SCBD itu Citayam Fashion Week. Saya pengen ketemu teman-teman muda itu yang punya influencer ya dia jadi influencer. Saya pengen ketemu mereka dan kita pengen training masalah
safety ke mereka. Karena kita tahu bahwa safety untuk masyarakat umum juga bisa, entah first aid gitu kan. Nah, nanti silahkan teman-teman yang ingin ikutan gitu kan, kita bisa ke sana bareng-bareng, kita cari orang-orang itu, anak-anak muda itu, dan kita ajak mereka untuk kumpul di mana kita berbagi tentang safety sama mereka. Itu aja ya dari kami, dari MSAF. Terima kasih semuanya, Pak Agung terutama, dan rekan-rekan semuanya sudah meluangkan waktu dan ikut diskusi. Saya juga dapat masukan banyak dari semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan kami share ya rekamannya. Terima kasih banyak semuanya. Mas Agung. Terima Pak Agung, kasih Pak Yuda. Pak Yuda, Pak Pak. Agung. Terima kasih. Terima kasih. Mas Agung. Thank you, thank you. Terima kasih, Pak. Salam dari Kepulauan Riau. Wih, jauh. Riau. Izin live. Rekan-rekan, Pak Agung, makasih. Mas Yuda. Ya, sama-sama Pak. Sama-sama. Thank you semua. Pak Agung. Pak Agung, nanti saya DM ya, saya share checklist saya punya kebetulan untuk truk. Monggo Pak, monggo silakan Pak. Izin live. Ya. Makasih Pak Agung, makasih Mas Yuda. Ya, Yuda. terima kasih sama-sama teman-teman. Ya. Jangan kapok, kita ketemu lagi nanti online. Siap. Makasih. Yuk. Terima Oh iya, kasih. Pak. Izin, Yuda. Izin Apakah live ada ya Mas grup Yuda. WA di Ya, gimana Terima Pak? kasih banyak. Ya, izin apakah live. ada grup WA-nya, Pak? Ada Pak, Bapak bisa registrasi di website MSAF, www.msaf.id. Registrasi di sana, nanti kita gabungkan dengan WA group. Ada 2 WA group sekarang. Yang aktif share lowongan, share diskusi lah, share apapun di situ. Tiap hari aktif Pak, share boleh. lowongan kerja. Silahkan Pak. Bapak nggak usah Boleh nyari-nyari. chat di kolom ini, Pak. Bisa dimasuk di website kami ya Pak, www.msaf.id. Nanti di dalam situ Bapak scroll ke bawah ada klik join. msafe.id. Oke. Ya, nanti ada cek join. Nah, itu nanti Bapak masuk Google Form. Kita akan ada registrasi, nanti free, nggak ada bayar apapun. Kemudian dapat email terus join, Pak. Baik, terima kasih Pak Yuda. Thank you ya Pak. Izin pamit Pak Agung, Pak Yuda. Ya Pak, malam Pak. Hati Makasih. di jalan, yang lagi di jalan. Bu Lala Melani, selamat malam. Terima kasih Bu sudah join. Masih Bu. Pak Agung, izin mungkin nanti saya minta nomornya ke Mas Yuda ya Pak Agung ya. Oh iya. Monggo. Aman. Silakan. Agung nanti akan ada di grup Pak, akan masuk grup MSAF. Wih, Ya. mantap, siap. Oke. Oke, terima kasih Pak Agung, Mas Yuda. Ya, Sampai ketemu di sama-sama. lain Amin. waktu. Mudah-mudahan nanti kita bisa collab di Utama Karya, Mas, untuk Siap. agenda-agenda ke depannya. Siap. Oke, siap, mantap. Siap. Oke, terima kasih. Izin live. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah, kita tutup ya roomnya ya. Pak Agung izin tutup room ya Pak. Ya, yuk Mas Makasih, Yuda, jangan Pak kapok, Pak Adi, Agung. jawab Ya. Pak Satrio dulu tuh. Nanti kita pakai bendera ISSP teknisnya. Oke, thank you. Yuk. Selamat malam Pak Agung dan teman-teman semua. Selamat malam teman-teman semua.